Hari yang indah, burung-burung berkicau, matahari bersinar, walaupun dengan polusi Jakarta, tapi sangat menikmati. Kita semua, apalagi fans United dan juga Arsenal, 3 poin di akhir pekan lalu, tapi kok beritanya gitu aja. Coba kalau MU kalah, rame sampai sekarang. Onana dibully, semua juga kena. Tapi sayang, siapa di sini yang kesel MU gagal kalah? Ayo, selamat datang di Box to Box Football Show. North London forever. Tapi kan posisi satunya Spurs. Kan North London. Nah itu dia. Kita akur dulu bentar lah. Belum sama international break. Karena menangnya sama, serinya sama, selisih gol juga sama, poin juga sama. Nih, tapi bisa banget ya. Apa pembukaannya MU padahal kalau ngeliat naskah tuh nggak ada. Nggak ada emang. MU hari ini. Nggak ada. Itu cuma pancingan doang pancingan aja. aja. Pancingan aja. Ngapain bahas MU deh. Lawan Brentford aja susah. Ini ngasih makan buat yang bilang kita podcast MU ya. Emang kita podcast MU. Oh emang iya. Emang kita podcast MU. Oke, Jangan Leeds menang loh. Apa? Leeds menang loh. Iya deh. Ya, Leeds. Bodo amat. Leeds. Gak cuma Manchester dan Newcastle yang United ya, tapi Leeds juga. Enggak, Iya, lu juga tuh gak Madura. pernah ngomongin Leeds karena dia sebenarnya pendukung MU. Nah. Pindah jadi Leeds. Nggak, tapi Gitu. pasti Surabaya tahu Cuma tau. buat ngejaga diri doang. Pasti Surabaya ada gitu tuh. Iya. Bang, emang lu Leeds? Lu MU kan? Gua kasih kartu keanggotaan gua. Enggak, gue Leeds. Enggak, dua kan. Iya. Dia dukung Leeds buat ngamanin dia aja Iya, sebenarnya. jadi kalau misalnya dicengin, ya emang orang cuma Iya, Leeds. Leeds. Ya, bagi gua Noir. Kita Jangan berantem. perang. Nah, ini apa nih konteksnya nih? Hah? Lu pakai Noir kan dunia apakah lagi panas kan, Israel terkait? Palestina lagi panas. Terus ini juga kalau lapar bisa dibalik rawon. Kan tweet gua tuh. Jatim ya tadi ngomongin Jatim. gitu. Ya, Sang Pauli nih, Sang Oke, Pauli. next ini pakai baju dari San Pauli. Ini Rossi, Tio, nih Korea. New Jeans. New Jeans, Tapi kacang ya. 2 kelinci ya. Yang persembahan dari Kamengski. Sayangnya bukan jeans ya. Iya. Ini jeans loh. Oh ini jeans juga Jeans ya. cuma coklat aja. Kalau Rossi nih style gimana nih Pak Tio? Karena kita sering dikomentar. Oh iya, jadi benar. Lu aja ngomentarin nih fashion. Kalau- Karena sana panjang. Oh iya pakai Ya. Converse. Gak boleh, kalau diinjak, nggak gak boleh. boleh. Ini tertutup juga nih aurat semua ketutup. Iya kan, Ini juga iya, nih iya, tadi iya, lengan iya. panjang. Cocok lah ini pakai lanyard jadi mas-mas SCBD bentar lagi ya. Cocok kan udah rambut Iya, gondrong iya. ya kan Betul. kerjanya Ini kuliah di semester akhir juga bisa nih. Iya. Kasih tas lempang. kerja di ini ya, fashion lu- energy building Iya. building ya. Ya kira-kira gitu. Tapi yang kalau makan tuh biasanya agak minggir gitu ya. Atau enggak Grand Lucky belakangnya Grand yang Lucky, paling bener, belakang. iya, bener. Tapi apa nih fashionnya nih kali ini nih? Kagak ada Nggak apa-apa. ada. Tapi kakinya aja yang lebih Kenapa ditarik kita ya. jadi podcast soal fashion gini? Karena komentarnya pasti ada selalu fashion ya. Passion kita sepak bola. Iya, Itu passion ya bukan. Fashion. Iya. Ya passion sepak bola juga pastinya passion untuk menuntut usut tuntas. Tuntas Lagi terus. di Kanjuruhan. Yang mana ada update dari Menpora datang ke G13. Ya, ini beritanya dari gue baca dari kompas.com ya. Ya. Ya, dia mendoakan korban ketika dia datang ke gate 13 gitu kan. Gate yang diduga ditutup ya. Dikunci. Dikunci. Tidak ada ini tidak ada kejelasan sampai sekarang kenapa gate tersebut dikunci, akhirnya kemudian orang menumpuk di dalamnya gitu. Ya dia datang mendoakan, termasuk juga tadi gue baca juga ada berita mungkin bisa dikasih lihat, dia berharap ketika Kanjuruhan nanti selesai direnovasi bisa menjadi venue olahraga internasional gitu. Janji yang menarik, it's a fine promise. Iya. Tapi menurut gue tuntasin dulu deh. Betul. Dan apakah ketika Kanjuruhan jadi Anda masih jadi menteri atau itu tidak? belum tahu. Jadi Kalau kan tidak bingung lanjutinnya. urutannya ya kan harusnya gitu kan dituntasin dulu, terus kemudian Kanjuruhannya direnovasi, baru jadi kemudian kita film lihat internasional. apakah ini sudah semuanya beres apa enggak. Karena kan biarpun kalau misalkan Kanjuruhan direnovasi jadi stadion level internasional, tapi kasusnya masih belum ada kejelasan gitu kan, nih keadilan buat 135 plus kemana gitu kan, ya orang-orang kan akan tetap memandang janjinya, maksud gue memandang pengusutan tuntasnya itu ketimbang Kanjuruhannya di stadion modern gitu loh. Wow. Ada suara pemain Fiorentina tuh. Abel Balbo. Itu dia, Abel Balbo. Pemain Persita tuh ungu-ungu. Oh ini kan? ya, siapa pemain Persita? Lupa lagi gue. Jalan Arif. Jalan Ya, Arif. tahan di Dengan Diego situ. Suma. Emang Ada banyak. turnamen Atta Bala. nasional emang ada apaan sih? Katanya mau jadi tuan rumah Piala Dunia emang. Nah itu dia. Jadi ada berita lagi nih. Kemarin sih gue ngeliat ini Yang kan. Australia. Nah, rame kan di Wah, media. Sydney Morning Herald. Di media mainstream lokal tuh rame bahwa katanya Australia menolak ngejadiin Indonesia Co-host. karena kasus
Kanjuruhan tahun lalu gitu. Iya, iya. Setelah gue kulik ke sumber aslinya ternyata di Sydney Morning Herald itu tulisan opini sebetulnya. Jadi bukan pemerintah, bukan statement pemerintah Australia langsung, itu sebuah tulisan opini. Tapi opini masuk akal karena ya balik lagi yang namanya ketika mau jadi tuan rumah Piala Dunia atau turnamen event besar ya kan kita harus tahu crowd manajemennya seperti apa gitu. Sementara tahun lalu baru ada kejadian di Kanjuruhan gitu, dan di tulisan opini tersebut akhirnya gue baca adalah kesempatan sebenarnya kalau mau Australia jadi tuan rumah bersama gitu ya Piala Dunia 2034 bidding itu sama Malaysia sama Singapura malah gitu, dia nulisnya seperti itu gitu. Agak ngeloncat tuh ya. Kenapa Loncat. Selandia Baru lagi sih? Mendingan Selandia Baru Iya, kayak kemarin Piala Dunia wanita kan tuh berjalan lancar semuanya. Stadion udah ada, Infrastrukturnya bagus semua, nggak Dan jauh-jauh. lu harus inget terbang dari Indonesia ke Australia aja tuh lumayan jauh loh. Kecuali dari Bali. Dari Bali. Paling make iya. sense adalah pertandingannya dilaksanain di Bali atau nggak di Surabaya. Betul, tapi makanya kemudian kalau dari Indonesia jadi lumayan jauh, apalagi kalau lengkap. Malaysia atau Singapura. Tapi menurut gue agak kejauhan kalau Australia mikir mau bidding, karena biasanya kalau udah bidding Piala Dunia wanita lu pasti akan dikasih spare agak lumayan lama kan. Yang paling masuk akal adalah ya ASEAN sebenarnya. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand lah. Wow, AFF atau World Cup? AFF dong, Piala Tiger nih. Apa aja sih bisa nih nyari standar. Piala Dunia gitu basket kan. aja bisa kan? Apa? Lintas ini Piala Dunia basket Jepang, Filipina, Tapi kan kalau Indonesia. basket beda kan Iya, sistemnya iya. kan. Maksudnya kalau mainnya juga. Enggak, sebenarnya ya kalau basket juga ya secara yang maksudnya culture kuat kan itu yang jadi tuan rumah tuh yang punya fasilitas juga. Kan Indonesia baru bikin kan, makanya karena ada itu jadi ada tuh TV Megatron atas. Kalau enggak kan kalau Jepang sama Filipina emang udah lama. Kalau Filipina emang emang negara basket, lo kalau iya. di sini ngelihat orang Indonesia ada lapangan kosong main bola, di sana lapangan kosong ada ring. Tanah lihat bawah atasnya ring tuh ada. Iya, dan memang ring. Bener. Dan juga emang kalau basket kan emang negara-negara kuatnya emang milih kalau nggak di Jepang, Filipina gitu. Mereka emang spesifik minta karena ada NBA Store, ada kayak apa ya, udah terjamin bahwa animonya jelas. Padahal kalau main di sini lebih seru lagi animonya. Jelas. Tapi keamanannya Tio, itu Nggak dia ikutan pertanyaan kalau itu. kita ya kan. Nah itu ya, jadi ada headline kita akan lihat nanti seperti apa prosesnya. Walaupun ini kan masih lama ya. Kayaknya 2034. 30 deh kemarin ya. Hah? Yang 2030 Gak boleh kan kemarin kita bahas. Udah ya? Yang dua Yang format kontinen, baru yang cuma ya? tiga negara, dua kontinen kan? 3 kontinen. 3 kontinen emangnya? Tiga benua. CAF, Iya, 3 UEFA. benua. Anjir bener. 3 benua. Tapi kan makanya. yang selain di Eropa itu kan cuma Pembukanya pembuka doang kan si jelas. 100 tahun. Tahun. Si selebrasi. Si selebrasi. Oke, ya kan? kita geser ke Inter Nusantara nih. Ada hasil draft pick. Draft pick kemarin udah sangat terjadi. Amerika ya. Iya nih Draft Amerika pick ini banget. Ini gara-gara Inter Nusantara kemarin semifinalis jadi draft picknya ke 9 nih. Nah Inter Nusantara udah dapat pemain namanya Samilano. Libya. Mani Samilano itu pemain Filipina tadi kita ngomongin Filipina ya. Ini Gak Jack ada Gosselin. Filipina mukanya. Enggak, ini Jack Gosselin nih. Oh. Ini back baru. Ini kemarin Afif minta back sama kiper soalnya dikasih kan. Oh, gimana ownernya? Iya, Pemain gimana Persipan ownernya kan? tuh bakal main lagi Apip. Sama Hari ada pemain Rabu, Jumat, akademi dan baru. Selasa. Ini pemain Indonesia kalau nggak salah. Iya benar. Enggak, dia Manny. Oh ini Manny. Ternyata anaknya Donzol. Mirip ya. Pemain Indonesia dari Bukan akademi ada juga orangnya di dipromosikan nih. Yudi Abidin. Mohon maaf nih kayak artis sinetron siapa namanya? Siapa aja? Ya kan? Iya lagi. Tapi Iya kan? Lu nggak tahu sebut mukanya namanya. tapi gak tahu namanya. Bener. Ya kan? Nah, siapalah itulah. Tahu rasanya gak yo? Ya. Biasa kan? Jerry. Iya biasanya. Bisa aja Jerry. Iya biasanya. Rasa yang pernah ada. Lupa nama ingat rasa. Kan biasa bercandanya nyerempet-nyerempet. Iya. Tapi kan gak boleh. Iya maksudnya baik hati. Iya. Rasanya gimana yang pernah ada berteman kan? sama dia gimana? Iya kan gue gak kenal tuh AI. Lu mungkin. 20 Oktober kick off lagi season Oke. 2. Oke. Ada juga ini ya pemain promosi ya. Main promosi tadi yang tadi Yudi Ya, Abidin tadi. Yudi Abidin Academy. Oke, dan juga kalau kita geser ke bola benerannya di dunia nyata realita, sebelum kita geser ke Premier League, kita ngomongin dulu yang ramai di sosial media adalah kiper yang bisa clean sheet, yaitu Olivier Giroud. Gue agak bingung ya. Maksudnya ya Giroud ya bagus clean sheet. Aduh, Ferdinand pernah. Oh shit. Iya, Menggagalkan iya, Robbie biasa Keane aja, walaupun ya. udah menang jauh. tapi John Terry pernah. si Ferdinand tuh yang gue inget yang lagi lawan Pompei 2007-2008. kebobolan kalah kan. Yang Nggak bisa O'Shea tebus lawan penalti. Spurs. Ya lawan Spurs. O'Shea. John gitu. Terry lawan siapa ya John Terry? Itu gue gak inget tuh. Ya. Reading Nah, tapi sebenarnya kan dia juga jadi kiper 5 menit doang ya. Iya, emang biasa Tapi gitu. karena ada satu penyelamatan itu loh yang bikin tegang. Tapi
Jadinya Yang gue bingung ya warga ya, maksudnya kan kemarin nih kalau ini kan kita gak bakal bahas MU kan. Maksudnya MU kan menang kemarin ya. Dicari aja celahnya ya kan. Apa misalnya? Giroud aja bisa Onana clean sheet, masa Onana gak bisa? Ya mohon maaf bang. Gak Padahal kan gitu bisa dong. geser ke misalnya Chesney. Iya, Raya gitu kan hampir blunder. Iya, tapi enggak. Mungkin yang kebobolan aja. Ter Stegen, Alisson ada banyak. Kenapa Onana sih? Iya, itu iya. menurut gue kalau dianggap bercandaan doang mah nggak apa-apa ya. Iya, Kalau bercanda. misalkan dianggap serius, suruh kasih ya perbandingannya ya Giroud lu tempatin aja di posisinya Onana. Iya. Ingat itu kalau ada konten seperti itu biasanya hanya mengejar engagement dan yang untung adalah akun itu sendiri. Ya, Biasanya kan yang ngejar engagement dibilangnya penyaung Ronaldo kan. Nah, ini kalau menurut gua kalau penyaung Ronaldo, kalau Onana ini kayaknya Onana kayaknya. Woi, sini woi. Jadi ya Giro jadi kiper karena Mike Maignan itu ini kartu merah menit 85. Nah kalian banyak mohon maaf tadi itu ada huruf Onana A-nya diganti I tadi. Panggil dulu. Sini. Tuh Waldo disuruh ngerekam kayaknya katanya. Minta maaf lu sama penonton. Saya Dex Liza meminta maaf karena sudah menyebut kata-kata yang tidak pantas di Football Show YouTube di episode 23. Oke, present. Nah, kita masukin taruh. Dex, present kita semua satu persatu ayo. Untuk itu saya panggilkan kembali anggota-anggota band kita, yaitu yang pertama ada Rossi Vinzanur. Yang kedua ada Tio Utomo. Tio Utomo ini gak usah jadi pemain cadangan soalnya dia Utomo. Dan yang terakhir adalah yang kemarin habis menang lawan City, Jerry Arvino. udah kejadian 2 kali ditinggal di tengah show. Enggak, maksud gini loh ya. Ini bukannya kita nggak setia kawan. Ya. Cuma kan apa yang kita sampaikan di sini, yang namanya sosial media ya gak? Bisa dipotong, bisa disebarluaskan, bisa di-reupload sama akun-akun lain, ya kan? Kalau misalnya ada kawan kita yang harus kita tanggung juga akibatnya, itu agak berat. Capek loh beneran. Langsung belepetan sayang. Enggak, maksudnya dia no war, nggak mau perang, tapi dia perang sama lidahnya sendiri. Maksud gua kan Saya. gini ya, kita kan selalu mengedukasi warga untuk nggak mengatakan fans lain kayak munyuk, Betul, Arsenal, Arsenal. Chelsea, apa enggak. Dia Onana. Iya, maksud gua kan Tapi maksudnya kan, edukasi. ininya dapat kan? Apa? namanya? Dapat. Logikanya gitu Iya, kayak tapi terkadang bercandaan warga nggak bisa dibawa on air. Gitu. Enggak, maksud gue ini ya. Nih gue nanya, kan lu fans MU. Lu fans MU, ya kan? Pas tahu ada Onana datang, bercandaan itu plesetan pasti udah tahu dong di kepala. Udah, dan oh itu- ini bisa diplesetin nih. Nah itu bercandaan di tongkrongan aja. Iya, atau di kepala. Keep di situ. Udah nggak boleh di on air. Kita semua tahu dong plesetannya apa sebenarnya ya gak? Tapi gak diomongin. Onana. Udah. Nah. Tapi nggak apa-apa. Onana. Ada banyak loh yang bisa lebih elok. Oke, Giroud deh, balik Giroud nggak? Iya, mau nanya apa? Iya, Giroud. Nah. lanjut. Emang Enggak, gue dia kaget nih. sumpah, gue kaget loh. Maksud gue, kok diomongin on air sih maksudnya? Apakah dia berharap diedit apa disensor? Kan lu nyusahin Parama. Nggak bisa. nyusahin Kang Om. Ini nggak bisa diedit. Ya, ini aja. Ini suara ini saja. Dipindah aja. Gila. Ya tapi kalau Kaget ngomongin pemain yang Giroud. jadi kiper ya, pemain jadi Iya. kiper kan emang sebenarnya gak ada Banyak. pilihan lain kan. Dan biasanya Karena kartu merah ya, minyak kartu merah ya. Karena biasanya pelatih kan itu melihat pemain yang mungkin pas sesi latihan emang dia kalau lagi bercanda suka jadi kiper. Wayne Rooney ada iklan Nike dulu pas ada pokoknya kalau kalian di YouTube Rooney Nike goalkeeper jadi deh. Itu waktu itu konsepnya adalah waktu Nike mesti sponsor United itu tuh dia lagi sesi latihan. Terus dia kesel sama kipernya, gak usah Roy Carroll atau siapa gitu. Ya. Kira udah sini gue jadi kiper. Tuh mesti ada bintang-bintangnya tuh digebok-gebok Rooney clean sheet. Tapi kebobolannya gara-gara Rooney bawa bola ke depan terus kebobolannya gampang banget gitu. Jadi ya maksudnya mungkin pas sesi latihan pelatih ngeliat oh ini Giroud kali pilihan lain. City waktu itu Kyle Walker. Ya kan terus siapa Harry lagi? Kane. Harry Harry Kane. Kane. Dan ternyata banyak juga yang kayak Ferdinand itu kan dulu sebenarnya dia kan striker atau enggak pas tim muda pernah jadi kiper masalah. Jadi yang mungkin kan pemain bola ini kan terkadang pas lu kecil sama posisi kecil lu sama posisi pas udah gede lu beda kan. Sebeda. Atau pas latihan mungkin dia bisa juga atau nggak iseng-iseng. Iya pas lu kecil emang gue misalnya katakan dari umur 5 sampai 11 gue jadi kiper mulu tapi ternyata pelatih ngeliat gue lu jadi back aja deh ngapain jadi kiper postur lu tinggi posisi lu bagus gak jadi kiper sayang nggak bakal kesempatan gak ada yang tahu kan gitu jadi emang ya Giroud
Ini Rossi mesti ketawa gara-gara Dex nih masih anjing. Ini menunjukkan bahwa Giroud tuh pemain yang selfless menurut gue. Oh gitu deh. Jadi dalam berkorban. Dia kan bilang versatile, bisa ngapa-ngapain, bisa dimana-mana. Dan dia menunjukkan bahwa gue jadi kiper juga bisa gue berkorban buat tim Versatile ya. gua. Tapi kalau dilihat dari laga-laganya AC Milan ya, di mana mereka kesulitan cetak gol, mungkin Giroud lebih asik jadi kiper daripada jadi Di striker. website-nya kalau nggak salah udah masuk Iya, list ada kiper gitu. gambar ya, ada gambar ya. Ada Coba gambar cek. ya, coba. Karena kan di champion 2 kali 0-0 nih. Dan ini kemudian merchandise-nya ini dijual di di store-nya AC Iya. Milan langsung gitu. Iya. Meskipun sebenarnya di pertandingan itu dia pakainya 16 Maignan ya. Iya. Iya, karena biasanya Karena kiper gitu ganti kan, doang. dia pakai baju Iya, kipernya. Pertanyaan gue Kiper bekas. kagak lepek. Nah, itu mungkin Ya kan udahlah, kaos dalam 10 menit kali. terakhir gitu. Kaos dalam kan 5 menit doang. Panu kurap. Mungkin keringatnya Mignon yang bikin dia bisa save. Oh betul, Wakabayashi Iya. Genzo. Tapi jangan buru-buru ya buat fans AC Milan kalau kalian merasa ini adalah sebuah apresiasi. Top of the league ya? Top of the league. Top of the league, Nggak, maksud gue kalau fans AC Milan merasa ini apresiasi, sabar dulu. Bisa aja mereka cuma ingin berdagang, jualan jersey. Iya, Kapan iya. lagi? Kapan lagi? Kapan lagi ada gimmick Iya. itu ya nggak sih? Tapi menurut gue emang gue tuh Layak ngerasa dia kadang-kadang Giroud tuh pemain yang cukup jarang mendapatkan apresiasi Oh, betul. ya Itu dia. dari apa yang dia lakukan gitu. Pelayan. Tadi kan dia bilang selfless tuh, Oliver Giroud selfless. Tapi soalnya kayak gue ngeliat di Arsenal, kemudian di Chelsea, Prancis. terus kemudian di Prancis gitu kan. Lu sering ngeliat dia jadi bench player pernah gitu. Terus kemudian dia main di Prancis buat ngebuka ruang buat rekan-rekannya Shoot on gitu. shoot apa ngelepasin tembakan pada udah 2018 kagak. Iya, itu dia loh maksud Tapi gua. juara. Jadi terus kemudian jadi juara gitu. Jadi kadang-kadang agak kontras ya ngelihat Giroud gitu sebagai seorang sosok gitu, personanya kan dia kan elegan, flamboyan Iya. gitu. Tapi kadang-kadang kalau misalkan dari gua gitu, ketika Giroud masuk ketika timnya buntu gitu ya di Arsenal terutama, terus kemudian dia masuk, gue ngerasa wah dia bakal bikin chaos. Iya, Jadi iya, ada iya. sebuah ketenangan yang bakal dirusak sama dia ketika Giroud masuk, karena dengan Giroud masuk kemungkinannya itu ada 3 menurut gue. Entah dia bisa jadi target man buat umpan crossing atau umpan direct langsung ke depan, atau yang kedua adalah dia jadi pemantul, yang ketiga ngebuka ruang gitu. Dengan 3 kemungkinan tersebut tuh kayak lu jadi mikir nih bakal ngapain ya dia gitu. Iya, Itu loh yang kayak gue ngeliat dari Giroud tuh gitu. Sekarang keempat jadi kiper. Sekarang Iya. gua jadi kiper. Maksudnya dengan sejarah scoring kick dia bisa aja Reni Iya. kita berulang nih. Betul. Ya Karena kan, waktu itu save-nya. sempat dibahas tuh di gue pakai Justin pas yang episode berapa tuh yang covernya pentil Giroud mengeras. Oh, Dulu iya. adalah pokoknya. Jadi memang Giroud kan yang gak usah jauh-jauh pas dia pindah ke Chelsea yang bikin Arsenal gagal juara Iya, Europa League betul. siapa? Itu yang saya sedih sih sebenarnya. Oliver Giroud kan. Giroud pindah. Tapi golnya keren ya. Tapi ini Menurut next. gue nih ya, menurut gue deh. Iya. Kan lu kan nyari striker nih. Ya. Kalau Arsenal, kalau kan Giroud kan sangat-sangat dynamic ya. Style of play-nya lu bisa main jadi second striker, bisa di false nine. Menurut gue masuk loh ke timnya Betul, Arteta. gue juga pernah bilang waktu kita belum episode juga, sebenarnya pola kayak gini cocoknya ada Giroud. Cuma kan Oh, usia. sekarang ya. Iya, iya. Sekarang masih Arsenal, tapi Ya, usia. ya, Ini nggak usah kebijakan main tim. starter lah. Babak kedua Betul, masuk betul. ya. Ntar kalau nggak ada lagi. Lu Kalau gak nggak ada bakal lagi. mengharapkan 20 gol semusim di Liga dari Giroud, walaupun Nah, dia iya. ada sejarahnya di Arsenal tuh kecuali pas musim pindah lawan Chelsea, yang ke Chelsea itu ya. Itu kan dia double digit semua kan. Iya, iya, golnya iya. dia di Arsenal tuh. Ya, tapi kalau kita bilang Giroud kan nggak semua bisa jadi kiper juga. Nah, ini untuk membersihkan namanya Dex dari Pleset tadi. Lu kan juga sempat jadi kiper kan? Yoi. Apa sih yang bikin jadi kiper susah menurut lu? Selain maksudnya dijadiin scapegoat untuk disalahin gitu. Kalau di lapangan gede sih positioning sih kalau zaman sekarang tuh apalagi sekarang Iya. dituntut buat bisa build up. Itu kan ke depan juga tuh. Terus juga jaga gawang itu aja sih yang bikin susah sebenarnya positioning. Kalau refleks gitu-gitu mah ya bisa aja sih Tapi pada dasarnya. ini gue gak tahu ya, cuman ini kalau ada yang jadi pelatih kiper gitu ya, goalkeeping coach gitu, silakan aja koreksi gue. Cuman ini pengamatan gue dari pengalaman main bola ya. Oke. Menurut gue yang bikin pemain outfield kayak gue terus kemudian jadi kiper itu sulit adalah gerakannya tuh jadi kaku, tau nggak? Jadi kiper. Iya gue dulu. Jadi nggak bisa gitu. Jadi kan kiper itu menurut gue ada level athleticism sama agility-nya tuh agak beda sama outfield. Karena lu Berani jatuhnya gitu. satu maksud berani lu? jatuh, kedua Oke. refleks, ketiga yang gue kadang-kadang yang gue salah tuh gue beberapa kali main sama temen gue nih ada satu di SMA gitu, dan gue beberapa kali main bareng dia satu tim, gue jadi back. Kadang-kadang lu lagi terbang nih. Ya. Gue pernah inget kejadian nih, dia terbang pengen halau bola, terus ngejangkau tangan kanannya gitu kan, lengan kanannya direntangin, tapi terus kemudian wah bolanya nggak nyampe, terus kemudian tiba-tiba tangan kirinya maju buat ninju gitu loh. Lu bayangin ketika lu lagi terbang gerakin 2 tangan sekaligus gitu. Itu level agility yang menurut gue anjing nggak semua orang bisa sih Sama gitu. kalau lu jadi kiper tuh kalau gue pas main di SD gue jadi kiper sih karena tinggi main basket sebenarnya dari kecil kan. Terus sama apa ya kalau orang ngelihat
lo kerennya pakai sarung tangan sendiri dibandingin yang lain. Gitu. Tapi bener kaku ketika lu jadi pemain ini, either lu jadi striker kaku kayak Peter Crouch, Iya, iya. atau lu jadi back aja udah. Makanya tadi gitu. positioning. Sebenarnya kiper tuh nggak butuh terbang sebenarnya kalau dia posisinya bagus. Ya, tapi gitu. ketika dibutuhkan untuk bikin saves kan Harus perlu. bisa. Iya, makanya kemudian refleksnya harus bagus ketika bola bawah, ketika bola atas gitu kan sebenarnya. Ya dan makanya siapa yang bilang kemarin ya? Ismail ya, yang makanya kiper tuh sekarang tuh Sekarang jadi kayak footballer. the most complete footballer tuh kiper karena Semuanya dituntutnya lu harus bisa teknik on the Passing ball juga, bagus. ya. Savesnya juga harus bagus gitu loh. Ya, yang mana menurut gue level agility sama atletisismnya tuh beda sama pemain outfield gitu. And speaking of a goalkeeper, David Raya membuat tegang fans Arsenal karena ada dua ini ya, dia build up yang dilakukan. Walaupun pas Dua di interview, delay mungkin. delay maksudnya. Arteta bilang sih pas interview, gue sih ya senang-senang aja. Pede aja. Gitu maksud gue tenang-tenang aja gitu. Karena gue emang minta dia untuk mendelay pertandingan. Tapi kan tegang gitu semua. Yang jelas City kalah untuk pertama kalinya secara beruntun di Liga sejak 2018. Oh iya. Oh. Terakhir kalah sama siapa dia? Kalah maksudnya? Beruntun. Beruntun. Maksudnya Fulham sekarang. Itu Crystal Palace sama Leicester City. Oh iya, Palace yang iya. Wirtz Iya. Townsend bukan sih? Townsend ya. Yang Townsend. Bener. Terus ini Townsend. kekalahan ketiga di 4 laga terakhir. Dan juga sebenarnya sih ya, ini sangat menyenangkan pasti bagi fans Arsenal. Walaupun kalau untuk perburuan juara sabar dulu ya. Karena Pekan ke-8 ini. Tuh Jer ditanyain tuh Jer. masih yakin gak? Dia kan Arsenal title akan contender. juara? Kan title contender gue bilang kan. Oh iya, berarti Tapi udah yakin, berarti iya, udah yakin. Bagus. kan gue bilang lihat dulu lawan City. Nah ketika lawan City, wah ternyata Menang kita ternyata. luar biasa ini. Tapi agak Tapi aneh untuk- sih. Enggak, tapi untuk juara gue kan bilang ya ada faktor lain. Contoh misalnya Liverpool sama City, ya kan? Waktu itu Liverpool unggul, ya kan? Dan bisa menyulitkan City bahkan cenderung lebih baik. Tapi akhirnya City sejak kalah lawan Leicester kalau nggak salah ya di Boxing Day. 18 dari 19 pertandingan sabu bersih, Liverpool yang kepleset. Jadi bukan karena kalah sama City-nya Liverpool, tapi kalah sama atau seri lawan tim lain. Iya. Nah ini yang berpeluang bisa juga dilakukan Arsenal gitu. Jadi Tapi sabar ya, dulu. menurut gue memang buat jadi juara tuh faktor-faktor kayak gitu Nah. emang gak bisa ditepikan. Cuman seenggaknya lu udah yakin Tapi untuk kandidat bersaing, juara, iya. Gitu. Tapi udah lihat. Paham. Walaupun tanpa De Bruyne sama Rodri ya. Ya Arsenal kemarin ada tuh gue Saka liat juga. City bisa Arsenal bisa menang win ugly sih. Itu yang ngebedain Arsenal Ya. dari yang sebelum-sebelumnya lawan City gitu. Sama gue tuh kemarin bingung ya. Kok di pertandingan sepenting ini kok Pep Guardiola kok gak main Haaland ya? Itu dia. Hilang, Haalandnya hilang. hilang. Karena di kantong Saliba. Oh dimainin di Dia kantongnya ada, tuh ya? tapi di kantong Saliba. Oh. Expected goalnya 0. 0,0. Emang bikin semua FPL warga jelek. Karena kemarin tuh Kan dua game loh. Kompetisi Nah, gini, expected gini. goal 0 juga. karena teori gembel kita adalah warga kebanyakan ya. 2 pertandingan lo gak nyetak gol. Panas dong. Marah dong. Maksudnya kemarin. Iya, dulu Iya. Haaland dulu kan Iya, kalau iya, nyetak iya. gol pas Arsenal, wah at least 1 dong. Si nyetak gol nih, si ada di lapangan ya Sentuhan kan. 21 kali doang. Besok ketemu Raya lagi ya lawan Spanyol Norwegia. Oh iya. Disikat langsung. Jangan-jangan. Dihajar Enggak, nih tapi Haaland. iya sebenarnya tapi gini ya, maksudnya dari pertandingan kemarin aja kita ambil sampel atau juga boleh di Community Shield. Memang faktor Saliba itu ngaruh banget sih. Ya Menurut gue itu selain gak ada De Bruyne ya. Gak ada Saka kan. Tapi maksudnya di akhir musim lalu, gak ada Saliba tuh kerasa banget. Apalagi sekarang makin matang. Dan Declan Rice, emang ini kepingan yang dibutuhkan. Wah gila sih kemarin. Karena dua pemain itu gokil. Dia kalau tackle tuh selalu gini nih. Yang satu dilipat. Kemarin tuh si Gini cuy. Declan Rice, coba lu perhatiin kalau tackle. Iya, Lu lihat tackle yang mau akhir Barusan pertandingan. logo Bundesliga ya, kan semua. Logo Bundesliga bener aja. Enggak yang tackle gitu loh, yang Iya bersih banget. bener. Gokil banget. gua Tapi bilang. kemarin Declan Rice salah satu yang terbaik. Tapi menurut gue, tapi kalau if I'm wrong ya fans Arsenal ya, ketika Martinelli masuk membawa semua sesuatu yang berbeda di babak kedua. Empat-empatnya? Enggak dong, maksudnya Berperan. ketika Martinelli Oh, iya, masuk, iya, iya. dia eksplosif di kiri, Iya, kali Walker nggak salah ya kanannya kan? Iya kan. Karena Tadinya kan Trossard mati karena Iya. menurut gue secara Trossard atletisism tuh susah sih. Iya, akhirnya Martinelli Melawan masuk Kyle babak Walker. kedua. Itu yang ngebuat akhirnya fokus para pemain City itu akhirnya kebelah. Karena Martinelli dengan kecepatannya, visinya kan, kalau nggak salah habis cedera ya? Iya. Habis cedera kan dia main, buset nih orang gue cek kiri, gue cek kanan, gue cek kiri, capek loh maksudnya. Karena lu berpikir Trossard lu bisa dimatiin, mati loh dan Mati. selalu ke Gabriel Jesus mulu di kanan kan. Melebar kanan, pas babak kedua lu bisa kiri, bisa kanan sampai akhirnya Martinelli nyetak gol walaupun terkena palanya Nathanael, iya. Oke ya. Nah sebelumnya juga beberapa menit sebelumnya Ake bikin tackle penting banget tuh. Ya. Yang Gabriel Jesus itu gila sih. Gapsus. Tapi maksudnya gini kalau gue gak tahu ya, ada juga komentar di sosial media soalnya yang gue kurang setuju sepertinya. Karena bilangnya tuh ini match yang gak seru. Ya maksudnya kan karena minim gol, minim peluang. Padahal kan
final aja itu jarang ada skor Gini. besar. Dan ini sebenarnya ada taktik untuk saling meng-cancel taktik lawan. Nah ini Rosi Iya kan? mungkin bakal menjelaskan Iya dari segi kan? taktik ya. Tapi ya kalau gue pengen kasih tau warga nih yang mikir kayak emang bola yang ini apa Mas jelek nih. membosankan. Gini, terkadang lo mungkin pengen pertandingan yang serang menyerang, tapi sepak bola nggak semuanya tentang menyerang. Bertahan memberikan kamu gelar, menyerang memberikan kamu kemenangan. Itu kata Alex Ferguson. Oh, banyak yang bilang tapi Sedap, macam ya kan? Ferguson. Bener banyak. gak? Bener gak? Kagak Banyak. tahu sih gue. Banyak. Asal ngomong aja bang. Ih, 100 tuh boleh pinjam gimana? Demi menjaga silaturahmi boleh 100. Ya itu maksudnya emang mereka adaptasi juga ya. Ini pertama kalinya Martinelli sama Saka nggak main sejak Mei 2021. Iya. Ya jadi nggak benar-benar dua-duanya nggak di starting line up dan Saka kan streak kan sempat 87 game gitu dan akhirnya yang kanan tuh Jesus ya, Iya, Trossard yang kiri. Dan kemarin tuh kayak beneran kayak bener-bener dua-duanya tuh kayak lu ngeliat ada momen Raya megang bola, ini pemain City gak ada yang mau press, nunggu terus Raya akhirnya pasang ke kiri kayak nunggu sampai akhirnya siapa yang ngebuka duluan nih. Jadi maksud gue kan itu salah satu pertandingan yang kalau lu lihat secara mungkin secara tempo tidak menyenangkan lah bagi orang yang suka pertandingan tempo cepat lah ya. Tapi bagi orang-orang yang mungkin kayak ingin melihat tactical expert dari dua pelatih tuh ya ini nih lu ngelihat kayak misalkan tanpa Rodri Saling meng-cancel lawan iya sih. menurut nunggu terus kayak gimana Nico Lewis, Kyle Walker terus akhirnya si Kovacic yang orang berpikir harus dapat kartu merah ya kan. Bagaimana cara ketika nah ini yang dibilang nih kartu merah gak menurut tuh? Oh jelas dong. Jangan nanya gue. Coba yang lain. Udah maksudnya- jelas. Yang pertama juga udah merah itu Maksudnya gila. cara ngebuka kedua kesempatan cara ngebuka pertahanan dari lawan-lawannya itu yang harusnya kita lihat tuh. Itu serunya di situ tuh gimana cara ngebuka puzzle-nya kayak nge-crack-nya tuh kayak gimana. Kayak Ya si Peter Drury bilang kan, crack the city code gitu terakhirnya. itu dia susah Arsenal banget has successfully crack the city lo code. tuh di otak gue langsung kayak ya ini masih MU digoreng sama City pasti ntar Betul nggak? lawan derby Manchester. Iya. Kayak main catur. Build upnya Arsenal tuh justru lebih bagus. Gue lihat kan di awal-awal sampai yang sebelum gol itu kan bola-bola pendek semua kan dari Raya kan. Iya. Abis gol itu Raya tuh sering banget long ball ke depan dan long ballnya tuh akurat semua 74%. Abis gol itu maksudnya di akhir-akhir. Iya. Abis itu long ball terus dia nggak main-main lagi di belakang. Iya. Menurut gue ini kok pas lagi kayak gini kok bagus ya justru build upnya Arsenal ya to the point gitu. Kenapa Raya nggak dari awal didesain buat long ball? Long ballnya bagus soalnya Raya. Gue lihat. Dan proses golnya pun dari long ball kan. Maksud gue ini ya kan give credit where the credit is due gitu. Ini 4 Tomiyasu juga kan substitution. yang ini kan yang duel. Itu udara efektif kan. Partey ke Tomiyasu ke Havertz. Habis Havertz ke Martinelli yang menggebok muka Nathan Ake. Gimana Ros? Gue sih ngeliatnya kan tadi nanggepin soal kenapa nggak seru ya. Tapi menurut gue faktor-faktornya itu gimana Arsenal sama City tuh trying to seize control over the game gitu sebenarnya. Mencoba mendapatkan kontrol dari pertandingannya itu sendiri gimana caranya gitu. Kita pernah bahas bahwa menurut gue tim yang paling dekat bisa mengalahkan City Arsenal. Gue selalu ngomong kayak gitu dari musim kemarin gitu kan. Meskipun levelnya City mungkin satu level di atas Arsenal. Tapi itu bukan sesuatu alasan buat lu gak bisa. Karena lu cuman butuh kayak pragmatisme sedikit aja atau cara ngalahin Arsenal gitu ya. Gak Dan perlu, butuh Saliba dan butuh Declan Rice dan butuh Jurian Timber harusnya. dan menurut gue itu yang terjadi kemarin gitu loh. Ketika City kehilangan satu pemain penting namanya Rodri di lini tengah gitu kan. Itu dan sementara lu masih punya Declan Rice dan kawan-kawan di lini tengah gitu. Itu kan kesempatan buat gue bisa seizing control atas pertandingan ini. Oke, sorry gitu. gue potong. Lu tadi bilang satu pemain itu Rodri. Iya, Paling iya. nggak ada juga De Bruyne. Jadi menurut lu kalau Rodri ada, De Bruyne nggak ada, anggaplah Rodri yang ada, nggak begitu kemarin. Enggak, serius. Oke, Enggak. Mungkin oke. cara mainnya City bakal lebih beda ya. Karena kan kalau gue perhatiin ketika cara mainnya pemainnya Guardiola lu tuh bisa lihat dari siapa yang jadi DM, jadi holding midfielder. Sebenarnya itu hampir nggak pernah ada lah timnya Guardiola itu nggak punya holding midfielder bagus. Di Barcelona ada Busquets gitu kan. Terus kemudian di Bayern Munchen dia sampai memindahkan Philipp Lahm, terus di City dia punya Fernandinho, terus kemudian sekarang ada Rodri gitu. Hampir selalu tim-timnya dia tuh butuh pemain-pemain kayak gitu. Dan ketika kita ngomongin Guardiola gitu kan, dia tuh kan ngelihat pemain bukan pertama-tama dari posisi sama role dulu, tapi dia pertama-tama ngelihat lu kemampuannya apa, atributnya apa, skill set lu kayak gimana. Dari situ kemudian dia bisa menelaah, mengakses gitu. Oh lu cocoknya main di posisi ini, di role ini gitu. Makanya kemudian lu gak bakal heran ngelihat pemain yang fullback kayak Rico Lewis, terus kemudian Philipp Lahm.
dengan atribut yang mereka miliki kemudian lu bisa menjadi holding midfielder gue. Makanya kemudian holding midfielder itu jadi sesuatu yang penting buat Guardiola karena ada skill set sama kayak spek khusus lah yang dia inginin buat jadi holding midfieldernya dia itu gitu. Dan lu bisa ngelihat di Busquets gitu misalnya, dia dipromosiin dari Barcelona B ke tim senior, padahal ketika itu ada pemain senior yang menurut gue lebih berpengalaman buat main di posisi DM, Rafael Marquez. Ya kan waktu itu ya. Tapi kan Rafael Marquez cara mainnya beda dong dengan Busquets kalau misalkan jadi holding midfielder. Sementara gue butuh yang skill setnya kayak Busquets jadi holding midfielder. Nah itu kenapa posisi holding midfielder itu penting sama Guardiola gitu. Cara main Rodri jelas beda sama cara main Mateo Kovacic gitu. Kalau misalkan lo lihat Arsenal kan tadi kan kita memuji bagaimana William Saliba tampil kokoh. Terutama lini tengahnya juga compact segala macam. Misalkan ada Rodri gitu ya. Gue akan membayangkan kayak pernah kita bahas adalah dia mungkin bakal moving pemain lawan itu gerak kemana ketika ada space kebuka dia baru diarahkan bola ke space tersebut gitu. Kalaupun itu nggak bekerja gitu katakanlah ya, mungkin Pep Guardiola bakal throwing semua pemainnya ke depan sampai kemudian ada sisa space di depan kotak penalti Arsenal yang biasanya bakal dieksploit sama Rodri. Kalau lo lihat gol-golnya Rodri dimanapun termasuk final Liga Champions ya kan dia datang dari second line ketika semua orang naik gitu kan. Itu kan bekerja bagus banget menghadapi sebuah tim yang bertahan dengan sangat kompak gitu loh. Bahkan di awal musim ini juga. Betul. Dia bikin gol. Gitu. Nah, menurut gua susah banget mencari pemain City yang bisa kayak begitu ketika gak ada Gundogan, udah cabut, gak ada Rodri gitu. Stones juga gak fit. Nah, gitu kan. Makanya kemudian ketika yang main adalah Kovacic, agak sedikit berbeda. Gua gak bilang Kovacic jelek. Mungkin sebagai DM iya bagus, tapi sebagai pemain yang bisa mengontrol arah pergerakan lawan gitu ya dengan bola di kaki gitu mungkin tidak sebagus Rodri gitu. Ya partner bersama Rico Lewis juga ya. Betul gitu. Kemarin sempat si Rico Lewis kan dipuji tuh ya, pas lagi menang lawan RB Leipzig kan. Gue inget tulisannya di Athletic bilang bahwa mungkin City yang ini tidak sedirect yang kita kira karena buktinya dengan ada Rico Lewis dia masih mereka masih bisa memindahkan bola gitu kan dengan sabar segala macam. Tapi ketika menghadapi lawan yang yang levelnya yang menurut gue gaya mainnya hampir mirip lah kayak City gitu ya, hampir setara. Ternyata kesulitan juga gitu. Emang butuh satu personil yang bisa kayak Rodri gitu. Dex, coba kalau misalnya kita main what if ya, karena kan ini liga masih panjang. Anggaplah semua tim masih panjang banget. Semua pemain sehat. Jadi Arsenal kan kehilangan Saka ya. Saka main, ya berarti pasti main. De Bruyne sama Rodri datang ke City dan Stones bugar. Berarti dia akan berpartner sama Rodri sebagai double pivot untuk menangani Declan Rice dan Jorginho. Mungkin Thomas Partey kalau misalnya fit juga. Gimana menurut lu pertandingan? Kalau di dua-duanya fit, semua pemainnya fit, gue ngeliat sih secara taktikal, secara taktis itu timnya Guardiola lebih unggul daripada Arteta. Cuman sekarang kan lihatnya kan dari responsnya kan, respons yang terjadi di mana crack itu sebenarnya bisa dimanfaatkan. Sebenarnya gue nggak bilang Arsenal menang juga sih di pertandingan ini, soalnya golnya kan di flag juga kan. Maksudnya agak beruntung gitu mas lo. City tuh rapat banget loh. Lo lihat kalau lihat XG-nya City itu kecil juga kan, XG-nya Arsenal juga di pertandingan itu kecil kan. Maksudnya City itu udah bertahan dengan baik. Arsenal juga ada menyerang dengan sekuat tenaga. Jadi gue ngeliat di pertandingan ini Arteta kalau dibilang luck sih ada lucknya. Tapi itulah yang terjadi emang kalau persisten. Ya, maksudnya makanya tadi yang patut disyukuri bukan cara main. Tapi ya bisa win ugly-nya itu. Tapi enggak menurut gue adalah lu gak apa-apa ketika menghadapi tim yang emang superior kayak City gitu lu gak apa-apa menang pakai lah. Kan gue akan selalu bilang bahwa kalau misalkan lu menghadapi City lu tidak perlu perfect gitu. Lu cuma butuh satu hal atau satu poin. Dia punya kelemahan ya udah lu manfaatin gitu loh. Nah tadi kalau dua-duanya fit semua, dua-duanya perfect, ya menurut gue tetap lebih unggul City sih. Tapi itu lagi-lagi di atas kertas. Tapi justru itu yang dilakukan kan dengan memasukkan triple substitution ini. Ini juga memang iya ya. Maksud gue dia juga udah ngebaca bahwa Trossard mati banget sama Kyle Walker. Terus juga Gabriel Jesus di kanan gak guna gitu kan. Tapi ya sebenarnya berguna. Ada berapa peluang walaupun di akhir-akhir sebenarnya terjadinya. Itu kan bisa cut inside ke dalam kan. Itu yang berhasil dimanfaatkan oleh City kayak lo gak bisa kemana-mana. Terus dia tahu ya maksudnya dia butuh pemain kayak Thomas Partey tapi emang gak bisa full nih main dia. Gitu. Jadi ya Jorginho sementara ini untuk baru coba mengontrol dan dia tahu Kovacic selain karena dia kartu kuning harusnya merah, ya sebenarnya ini salah satu titik lemah yang bisa dieksploit juga. Apalagi pemain udah kayak gitu gue rasa gak akan bisa bertahan lama di pertandingan gitu. Makanya Yuri Johnson belum fit dimainin juga gitu. Tapi ya menurut gue hasil dari persistensi mereka melakukan tekanan sih. Makanya akhirnya bisa tercipta gol kayak gitu. Karena ya terus kan exploit ke depan. Bahkan Tomiyasu juga di situ kan. Iya gue kaget tiba-tiba Tomiyasu udah itu overlap yang dilakukan gitu kan. Di situ kayak buset deh ini orang. Tapi sebenarnya si City tuh awal main pressingnya bagus loh.
Makanya kerepotan Arsenal. Iya, nggak nyampe. Iya. Makanya gue ngerasa apakah ini Odegaard masih turun agak ke bawah karena bolanya nggak nyampe ke depan gitu. Gue ngerasanya bahwa ketika tidak ada pemain yang bisa menggerakkan lawan kayak Rodri gitu, kemudian mereka akhirnya ya udah main intensity tinggi aja duluan buat cara kontrol pertandingannya gitu. Oh ya, gue juga mau meluruskan. Ini kan banyak yang bilang apa build up di belakang ini bikin kiper blunder gitu kan. Termasuk pertandingan kemarin juga blundernya Raya, di pertandingan Liverpool Brighton juga. Alisson. Setelah gue lihat datanya ternyata tim yang paling banyak blunder tuh bukan tim yang main build up sih. Bournemouth 7 kali error, 2 leading to goal, kedua Burnley 6 kali error, 1 leading to goal. Jadi menurut gue yang bikin blunder itu adalah lawannya, bukan cara main dia. Lawannya pressing, nah itu yang bikin blunder. Bukan gue main build up lah. Lo ternyata blunder, nggak kayak gitu. Tapi kan kalau karena lawannya kayak gitu kan berarti ya si kipernya blunder dong. Ya kan gara-gara lawannya, bukan gara-gara timnya. Kalau timnya main kayak gitu, gue lihat statistik error. Yang error tuh ya ini Burnley sama Bournemouth tuh ya lawannya lawan-lawan yang main pressing memang gitu. Bukan mereka yang main build up. Lo setuju gak Burnley sama Bournemouth build up? Enggak kan? Ya karena mereka mainnya lawan yang pressing makanya errornya banyak gitu. Dan yang gue lihat juga Liverpool itu ketiga terbanyak error dengan 5. Tapi setelah gue lihat statistiknya dikurangin pertandingan lawan Brighton, itu dia nambah 3 error. Jadi satu pertandingan nambah 3 error. Lawan siapa? Brighton. Yang mainnya gimana? Pressing. Bukan gara-gara Liverpool. Dan sebenarnya rame lagi keputusan Van Dijk ya. Handsol apa enggak tuh? Gitu. Ini kalau nggak salah kena kakinya Van Dijk dulu kan. Iya, makanya itu yang bilang enggak. Coba kalau itu jadi mantul enggak. Martinez ya. Kayak di Europa League musim lalu penalti langsung. Iya kan. Jadi mantul tetap penalti. Tapi seharusnya mantul dan kena bola itu enggak penalti. Jadi yang ini yang benar. Iya harusnya. Iya itu benar. Tapi kalau mungkin, ya tapi kan namanya juga Premier League. Jadi kemarin sempat nge-tweet soal yang si Kovacic yang harus kartu merah. Terus itu setiap minggu ada aja emang standar ganda. Itu menurut gua ya, ketika lu udah apa namanya lolos dari tackle brutal, nggak dapet kartu merah. Peringatan kan. Harusnya lu sadar, bukan lanjut part 2. Kagak sadar aja, hajar lagi. Beda 6 menit anjir. Iya, Declan Rice itu telak banget. Itu bodoh sih, gila. itu bodoh. Berarti kita sepakat ya kalau itu pantas ya. Sepakat. Ya sengaja gini loh maksud gua, kalau misalkan lu lolos, kalaupun itu nggak straight red card, ya sengaja kuning dong. Itu kan tackle keras. Dan yang kedua kartu kuning. Dan harusnya juga kartu kuning lagi ya. Dua kartu kuning merah dong seenggaknya gitu loh maksudnya logikanya. Kalau itu dia kartu merah Arsenal, dikdaya langsung. Nah itu merah dua-duanya menurut gue itu. Oke, kalau dari hasil lain tadi udah sempat bahas Burnley ya. Chelsea comeback. Iya, 1-4 ya? 1-4. Iya, 1 gol di September tapi udah 6 gol di Oktober. Akhirnya ada variasi ini ya, goal of the month-nya bisa milih bisa sekarang. Banyak kalau nggak gol dari tim utama, tim wanita sama tim junior ya. Ada fans Chelsea. Oh iya benar. Abel Balbo. Iya dan ini bikin Arsenal dan Spurs ya, tadi kita udah bahas ya, ada di puncak. Spurs tuh harusnya kalah. Karena sebelum lawan Luton. Lu bawain ya. Karena waktu itu gue masih heran. Terus berapa menit sebelum si Miki nyetak gol, itu tuh si Luton dapat kesempatan depan gawang. Gue Adebayo atau siapa? Elia Adebayo. Iya Adebayo. Tapi aneh ya, dia kan itu bola harusnya lu placing gini aja pakai sorry nih gue minta maaf dulu. Oh akhirnya naik maaf. Harusnya nendang gini dong. Gini dong. Desa nendang gini nih. Pakai kaki luar. Si Ide ya kan. Ente Maradona. Jadi keselimat. Abis dari situ langsung. Nah tapi sepanjang pertandingan berapa kali ya tipikal tim championship ya. Mereka harusnya banyak keputusan yang ya udah salah aja sih. Lo harusnya bisa at least satu sama lah. Lo mau bermain dengan 10 pemain gitu. Ya kan Bisuma kartu merah. Divingnya gak penting. Di luar kotak penalti, lu udah mau pertandingan udah mau habis, mau ngapain? Dia berpikir mungkin, Madison bisa dapat free kick kali ya dari sini ya. Tapi lu buat apa? Udah kartu kuning, lu diving. Tapi jadi gue perlu bertanya nggak? Arsenal sama Spurs mana yang lebih tinggi? Nggak perlu gue tanya kan? Kan Spurs lebih tinggi di atas kan? Iya, nggak di akhir musim. Nah, gini, bertanya nggak? Gini Jer. Gue tuh selalu bilang. Gue nggak jawab ya. Lu nggak usah jawab. Karena kalau lu jawab pasti lu maunya Arsenal kan. Gue selalu bilang, gue kayak kemarin gue closing ya masa pendukung Arsenal dan si Spurs di atas. Closing gue bilang gini, misalnya kayak ya tapi jangan meragukan kelakuan Tottenham Hotspur di paruh musim kedua karena biasanya mereka suka ajaib. Spurs just being Spurs aja. Dex, lo kan kadang suka beda nih.
Ya ini masih pekan ke-8 ya. Enggak kalau mikir enggak tahu belum ketahuan. Gue cuma bisa historis doang ya. Arsenal tetap di atas. Historis. Oke. Dari yang udah ada Spurs paruh kedua kayak ya Allah Spurs. Asal kontender Spurs mantar Europa League. Spurs Europa League. Lanjut. Oke, kita lanjut dari ini ya. Kalau tim yang jeblok di liga lain sih sebenarnya. Kan ini kan kalau Premier League yang katanya jeblok udah mulai naik nih. MU menang, Kamu Sultan 10 Chelsea. ya kan. Terus Chelsea menang juga gitu kan. Kalah tapi party. Iya. MU ada mau komentar sedikit? Enggak. Comeback. Terima kasih McTominay. This is for you Katie Ferguson. Oh iya Katie Ferguson ya, rest in peace. Apakah mungkin jadi striker ya karena lebih membahayakan dibanding Martial kan? McTominay dulu di akademi striker loh. Iya benar. Iya di kualifikasi Euro tadi kan? udah dikonfirmasi cuma semusim ternyata. Tapi tetap aja semusim belum striker. Gitu. Tapi gara-gara dia nonton David Beckham. Iya kan gue baca di Twitter juga ya kata siapa itu ya. Gak banyak keputusan berhasil Ten Hag, salah satunya masukin McTominay menit 87. Kalau singkatnya kalau soal MU ya itu tuh harusnya emang ada beberapa pemain yang harus di drop sih. Maksudnya kayak Casemiro terus si Rashford harusnya di drop sih maksudnya. Apa? Siapa dong yang naik kalau di drop? Apa kiri kan masih ada Garnacho. Pelistri juga masih ada. Terus kalau Casemiro ya Ten Hag karena dari awal udah pengen jual McTominay sebenarnya kan. Gosipnya gitu kan. Akhirnya ya Casemiro belum balik ke sharpness seperti musim lalu. Jadi harusnya lo ada perubahan sih. Paling tidak ada kenaikan ya dari tapi tim-tim yang katanya. Kalau orang bilang bang ini kan cuma lawan Brentford doang. Tapi lo sadar gak? MU kalah mulu anjing. Butuh menang. Iya levelnya tuh butuh udah menang. drop. Udah pokoknya butuh menang. Karena lihat lawannya lagi. Menang lu ya menang gitu. Oke, paling enggak jadi naik ya. Tidak seperti Ajax dan Lyon yang di liga masing-masing terpuruk anjir Ajax sama Lyon. Terpuruk. Ajax nomor 16 dari 18. Lyon nomor 17 dari 18 juga ya? Iya. Lyon berapa sih? 18. Ajax apa karena dia kebanyakan jual pemain ya? Dia ada masalah juga kan mereka intinya manajemennya. Sebenarnya kalau ngomongin Ajax tuh downfallnya mereka udah kelihatan semenjak mereka nggak punya pengganti yang pas dari Marc Overmars gitu kan. Marc Overmars kan terlibat skandal kasus asusila ya, mengirim pesan tidak pantas kepada kolega perempuannya gitu kan. Dan ya udah ya dengan kayak gitu udah bener lah dia didepak dari jajaran petinggi gitu. Nah, the thing with Overmars adalah dia itu kalau gue baca di Athletic dia itu menggunakan koneksinya untuk mencari pemain-pemain yang tepat buat Ajax gitu loh. Makanya kemudian siapa yang didatangkan Overmars terutama di eranya Ten Hag gitu ya. Itu selalu tepat dengan kebutuhan tim gitu kan. Makanya kemudian ketika Frankie De Jong cabut atau Matthijs de Ligt cabut gitu segala macam, yang datang tuh masih bisa bikin Ajax untuk tetap di atas gitu loh. Ketika nggak ada Overmars cuma ada Edwin van der Sar, dan Edwin van der Sar ketika itu juga dapat kritik dari pendukung Ajax sendiri karena mulai turun kan performa klub. Gak ada pengganti yang pas gitu, termasuk yang terakhir tuh Sven Mislintat, mantan direktur football tim Anda gitu, dan dia kan cuma bagus di Dortmund kalau nggak salah ya Mislintat tuh eranya Klopp. Nah itu nggak terjadi gitu, termasuk dengan penunjukan pelatih baru musim ini gitu, dia kan nggak pernah menangani tim besar sekalipun gitu. Jadi penunjukan setelah Overmars itu yang membuat Ajax tuh akhirnya kayak duit kemarin tuh pada kemana kok yang datang pemain-pemain yang kayak begini gitu loh. Musim lalu dia jual Gravenbach terus ya Anthony Timber 100 juta euro. Enggak musim ini Timber, Gravenbach sama si Kudus kan. Gravenberch tuh dari musim kemarin. Itu di Munchen di tengah ya, tapi gak kepake. Tapi tetap aja kan lu udah ngejual Anthony, Licha, harusnya duitnya banyak banget. Ini apa itu mantan temannya Jerry juga coba Akpom dari Arsenal bagus diburu doang. Dia terakhir menang 13 Agustus kalau gak salah di Liga. Jadi cukup sulit lawan Marseille kemarin imbang. Jadi diprotes juga. Jadi memang bukan perkara performatif di lapangan, itu simptom ya. Seperti kita sering bilang bahwa kalau misalnya ada kejelekan yang kayak gitu tuh simptom. Yang jadi penyebabnya itu keburukan di manajemen. Gimana lu bidding squad tuh jelek setelah Overmars. Nah, Lyon juga kayak gitu. Nah sebenarnya dari yang tadi Rossi jelaskan itu di Lyon juga terjadi juga. Apa diprotes supporter kan? Pas dia jadi lo kalau lihat ini sebenarnya gue juga kan baru riset ya. Gara-gara tadi Rossi bilang Lyon coba lo riset. Pas gue riset ada yang lucu tapi ini belum serius ya. Lucu ya bener ya. Sebelum lucu nih ya. Kalau nggak lucu kita bubar nih. Kalau kita keluar nih. Dibilang kan iya Lyon tuh lagi nggak baik-baik saja. Iya this is not nice gitu. Terus ada yang jawab iya bukan nice ini emang Lyon kan. Ya ada Nice gitu. Salah tapi, lagi nyebutnya. Lo kalau lihat presiden Lyon kan Aulas ya. Jean-Michel Aulas ya.
Nah dia kan Tim putrinya bagus dia. Tim putrinya bagus. Sebenarnya tim putranya juga sempat 9 kali juara kan sebelum ini kan. Lo kalau lihat dia tuh mundur Mei kalau nggak salah Mei 2023. Nah setelah itu tuh mereka nggak pernah bisa bangkit lagi. Yang pertama karena belum bisa move on dari Aulas. Dan yang kedua tipikalnya Lyon itu adalah kayak kalau lo lihat kayak Southampton gitu. Tim yang senang ngejual pemain, ngebina pemain dijual mahal. Ya. Tim-tim kayak gitu kayak Ajax juga kayak gitu, Lyon juga kayak gitu. Biasanya punya DNA kan. Nah Ajax tuh menurut gue punya DNA. Southampton mungkin punya DNA. Cuman Lyon tuh dikritik gak punya DNA. Gak punya DNA permainan gitu. Taktiknya tuh gak jelas. Sekarang pelatihnya nih Fabio Grosso. Anjir Fabio Grosso. Pelatihnya. Jadi Sebelumnya begini tampilan Fabio Grosso sekarang. 2006 Piala Dunia legend. Sebelumnya itu Laurent Blanc dipecat. Masih geleng-geleng gitu ya kalau habis golin. Gak punya DNA. Jadi lo kalau lihat pemain-pemain yang dijual tuh bagus-bagus kayak Paqueta tuh. Gitu. Terus Bruno Guimaraes. Terus juga Lacazette sebelum terus balik lagi gitu. Yeah. Penggantinya tuh selalu ada yang bagus. Tapi being a good player gak sama dengan being Not a good nice team. tadi. Iya. Not nice. Not nice. Ya, jadi lo punya good player tapi lo gak punya good team aja sih di Lyon gitu. Dan mereka lagi dikritik banget. Terus juga sisi bercanda lainnya adalah banyak supporter yang menyoroti Maitland Niles. Dia bilang kan di 26 tahun usianya. Di 4 tahun terakhir di 6 tahun terakhir Maitland Niles itu udah degradasi 3 kali. Jangan sampai ini jadi yang keempat. Enggak, ini cocok logi nih. Cocok logi nih, saya tidak setuju ya. Ramsdale juga begitu kan. Tapi bagus dia. Tapi baru awal musim lah. Maksudnya Ajax sama Lyon harusnya udah sadar manajemennya harusnya ya, tapi ini kritis sih kalau kayak gini ya kan. Dan yang kritis bukan cuma Lyon dan Ajax, tapi juga Napoli. Walaupun gak sampai di jurang degradasi sih. Iya. Cuma mereka di musim ini 8 pertandingan 2 kali seri 2 kali kalah dan kemarin tumbang dari Fiorentina. Itu pun golnya dari Osimhen yang akhirnya bisa cetak gol lagi. Pastinya penalti ya. Iya itu pun penalti. Tapi ya bersyukur ya akhirnya golnya lagi penalti karena kalau enggak kan tadi cengin lagi sama adminnya Napoli. Tapi Fiorentina bisa menang lawan. Fiorentina juga sebenarnya gak jelek karena Fiorentina di peringkat 5. Jadi itu sebenarnya pertandingan peringkat 4 sama 5. Dan akhirnya menang Fiorentina naik ke 4 gitu. Jadi mereka juga lagi progres. Pelatihnya siapa? Italiano. Pelatihnya Napoli lagi. Pelatihnya Fiorentina tuh si Italiano itu salah satu pelatih yang dianggap paling bisa beradaptasi lah. Salah satu yang secara style of philosophy of play gitu ya, tactics gitu kan. Pelatih yang paling bisa beradaptasi sama lawan tuh kalau mau lihat ya tuh Vincenzo Italiano gitu yang gue baca. Nah terus kemudian itu nggak terjadi di Rudy Garcia. Nah itu dia. Jadi sebenarnya kalau misalnya kan kita udah ngebahas ya ketika preview musim ini ya. Kenapa sih kok pelatih Napoli Rudy Garcia gitu loh yang di Al Nassr gagal ya. Satu itu, cuman terakhir kali dia di AS Roma kan dia juga nggak bisa bikin tim itu menjadi sebuah tim yang bisa mengontrol dan compact secara bagus gitu. Nah sementara Napoli itu tim salah satu tim paling agresif di Eropa musim kemarin gitu ya. Dan ketika lu menjadi sebuah tim yang agresif, lu butuh kontrol sama presisi. Sebenarnya itu aja gitu intinya gitu kan. Nah ketika Napoli berusaha agresif tapi kemudian dia tidak bisa mengontrol, mengambil kontrol atas permainan gitu. Yang terjadi ya udah ketika menghadapi Fiorentina, yang lu tahu bagaimana bisa caranya bermain reaktif gitu ya udah kalah 1-3 gitu. Menurut gue sih itu yang bikin ya. Tapi kita akan lihat dan gimana. dia kalahnya sama tim-tim yang ini loh, yang jeli gitu loh, manfaatin kelemahan. Lazio ya kan. Terus kemudian kan Fiorentina gitu. Iya. Dan hasil lainnya Inter lawan Bologna 2-2. Ini ada ini ya interview juga ke Simone Inzaghi. Karena kan ini Simone kalau lawan tim kalau mereka dominan biasanya kalah. Lawan Sassuolo kalah, lawan Bologna juga kehilangan poin ya kan. Tapi kalau mereka kena dominan lawan malah counter attack. Ada Di Marco, ada Dumfries. Akhirnya mereka bisa counter attack terus menang. Terus bisa cetak gol gitu kan. Walaupun waktu ditanya Inzaghi di interview sama wartawan gitu. Kok lu sering narik Marcus Thuram sih? Di awal babak kedua dia bilang alasannya taktik. Walaupun belum tentu ada taktik selain 352. Taktiknya. Formasi. Formasi ya. Kebutuhan taktiknya maksud gue cara mainnya kan counter attack tadi loh maksud gue. Taktik dia 352 terus pakai flanknya Di Marco sama Dumfries. Gue gak lihat ada banyak perbedaan gitu. Terus selain itu juga kalau dari hasil ya Granada Barcelona 2-2. Nyaris kalah juga. Terus Atletico Madrid 2-1 lawan Real Sociedad. Madrid 4-0 lawan Osasuna. Jude Bellingham lagi. Jude Bellingham FC, terus Girona menang lagi lawan Cadiz 1-0 dan Athletic Club di Bilbao menang lawan Almeria 3-0. Sedangkan di Bundesliga Stuttgart menang 3-1 lawan Wolfsburg, terus Munchen sama Leverkusen ngalahin Freiburg dan Köln 3-0. Jadi Leverkusen tetap di puncak ya. Masih Leverkusen masih. Terus Dortmund ngalahin Union Berlin 4-2. Padahal.
Masih itulah belum hasil. menang-menang ya. 4 Iya masih laga papan tengah beruntun. sekarang. Biar Union pasti Champions kan menang duluan, unggul duluan habis itu dibalap. Iya. Iya 2-3 ya. Capek ya, emang susah kalau main di Eropa juga. Susah sih. Tapi Arsenal bisa. Tapi kan Arsenal kalah lawan Lens. Secara permainan Union Berlin emang gak sustain kok. Karena mereka kan masih ini kan. Gak kayak tadi bilang Lyon Ya, tuh gak punya filosofi. Ya. Union Berlin Sama gitu juga sih, sebenarnya. Itu dia. Ya itu pembahasan kita di episode Box to Box Full Show kali ini. Kita ketemu. Subscribe lu, Subscribe. Oh jangan lupa subscribe dan juga tonton episode Kanjuruhan spesial. Oke? Sampai ketemu lagi.